Tad nih, saya mau bertanya, Ya apa? Ya. ada nggak sih keluarga yang identik dengan Islam gitu? Contohnya maksudnya. Iya, semacam Oh, contohnya. contoh keluarga dalam Islam itu ya banyak sebetulnya ya. Hmm. Cuman memang segala contoh yang ada di muka bumi ini semua terletak pada diri baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin keluarga, ya kan, sebagai pemimpin umat, kemudian sebagai tolak ukur dari pusat pemerintahan di zamannya begitu. Tapi memang ada sosok-sosok yang lain juga yang bisa juga dijadikan referensi contoh. Contoh begini nih, kalau berbicara tentang sosok ayah, kayaknya kita tidak lengkap apabila tidak membahas sosok Luqman Al-Hakim yang dimana namanya termaktub dalam Al-Quran dan dimasukkan dalam salah satu surat. Kenapa Luqman Al-Hakim dijadikan contoh panutan sosok ayah? Karena memang Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya bahwasanya tidak ada hal yang lain yang harus engkau miliki kecuali jangan pernah menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Jadi dia mengajarkan kekokohan agama kepada anaknya untuk senantiasa berpegang pada akidah Islamiyah yang lurus. Dan inilah yang menjadikan namanya melambung sebagai sosok ayah yang luar biasa mendidik anaknya dengan peran akidah yang begitu sangat kuat. Tapi tidak lengkap rasanya kalau seandainya kita hanya membahas sosok seorang ayah, Jar. Seorang anak juga ada, bahkan contoh dari seorang ibu juga ada. Tapi di sini saya coba akan ambil referensi dari sosok seorang ibu ya. Banyak yang tentu saja istri-istri Nabi Muhammad SAW pun menjadikan contoh tauladan bagi kita ya, baik ibunda Aisyah, baik kemudian Siti Fatimah, seorang anak yang luar biasa mengabdikan dirinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Belum lagi juga Siti Khadijah yang sampai dengan harta bendanya diberikan semua kepada Rasulullah untuk jalannya berdakwah dan lain sebagainya. Tapi kita tidak lengkap apabila seandainya tidak membahas dua nama yang memang termaktub ya dalam sejarah yang begitu luar biasa. Yang pertama itu Nusaibah binti Ka'ab. Jadi Nusaibah binti Ka'ab ini sahabiat Nabi yang mulia, di mana dia adalah sosok mujahidah luar biasa yang dimana dia wafat di medan perang dalam jihadnya. Kenapa luar biasa? Karena pada saat panggilan jihad diserukan, kemudian di tengah malam dia bangunkan suaminya, dia bangunkan anak-anaknya untuk diajak ikut berjihad bersama gitu. Dan ini yang menjadi luar biasa, tidak hanya dirinya dia bangunkan anaknya, dia bangunkan suaminya, kemudian sama-sama beramai-ramai menuju medan perang untuk senantiasa membela agama Allah. Dan ini adalah menjadi sebuah contoh bagaimana seorang ibu yang memiliki akidah terbaik maka anaknya pun semuanya mati syahid, luar biasa. Ini disebut dengan Nusaibah binti Ka'ab. Tapi ada juga sosok perempuan lain yang begitu luar biasa sampai dengan diceritakan dalam beberapa riwayat, yaitu Rumaisah radhiyallahu anha. Nah, Rumaisah juga ini sosok luar biasa ini. Jadi singkat cerita begini, Rumaisah ini mempunyai seorang anak ya, anak yang begitu luar biasa disayangi oleh suaminya, oleh dirinya. Kemudian suatu ketika memang kebiasaan suaminya ini tidak pernah pulang kecuali seandainya setelah pergi ke masjid dia beriktikaf, berzikir yang waktunya begitu sangat panjang. Itu kebiasaan suaminya. Dan pada saatnya biasanya suaminya ini ketika pulang langsung menjenguk anaknya yang ia cinta ini. Tapi suatu ketika pada saat itu, Masya Allah, ternyata diuji ini sosok ibu ini dengan wafatnya anaknya. Tapi pada saat wafat anaknya ini keadaan suaminya itu sedang berangkat ke masjid. Tapi apa yang dilakukan? Apa dia bersedih? Tidak. Apa dia keluar dari rumahnya menjemput suaminya menuju ke masjid? Juga tidak. Akan tetapi yang dilakukannya adalah dia menahan tetesan air matanya agar tidak terjatuh, dia kuatkan batinnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia lakukan 3 hal. Yang pertama, dia bereskan seluruh isi rumah itu sambil menunggu kedatangan suaminya untuk pulang ke rumah dari masjid. Setelah dibereskan rumah, rapih luar biasa, Jer. Kemudian dilanjutkan kembali, dia siapkan hidangan-hidangan yang biasanya menjadi makanan favorit dari suaminya. Dihidangkan, dimasakkan. Setelah memasak selesai, kemudian dia berdandan, berhias. Sampai dengan begitu cantik, luar biasa sosoknya begitu. Nah kemudian ketiganya sudah dilaksanakan, datanglah suaminya tersebut.
pada saat datang suaminya melihat istrinya berbeda, tidak seperti biasanya layaknya pengantin baru begitu. Kemudian suaminya ini kebiasaannya yang biasanya datang ke kamar anaknya ini tidak. Karena mungkin melihat sosok istrinya, namanya istrinya sedang dalam keadaan cantik ya. Kemudian seperti seolah-olah kebiasaannya itu lupa di hari tersebut. Tapi menariknya pada saat datang ke sana, kemudian diajak suaminya untuk duduk. Dia lihat ini rumah ini begitu rapi begitu. Kemudian kata istrinya, wahai suamiku duduklah sebentar saya jamu engkau. Dijamu tuh Jar, diambilin masakan yang tadi itu. Pokoknya sampai dengan begitu luar biasa senang lah suaminya ini. Padahal dalam keadaan berduka ini. Anaknya meninggal dunia tapi dia tahan kesedihannya untuk bagaimana melayani suaminya. Kemudian sudah diberikan hidangan makanan, kemudian pada hari tersebut mereka melakukan hubungan suami istri. Karena memang istrinya cantik luar biasa, berdandan untuk bagaimana membahagiakan sosok suaminya. Setelah selesai, kemudian luar biasa ini. Lalu Rumaisoh bertanya kepada suaminya, apabila seandainya kita dititipkan sesuatu, kemudian yang menitipkan mengambil sesuatu yang dititipkan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Serentak suaminya menjawab apa? Ya kita kembalikan karena bukan milik kita. Tuh, kita kembalikan karena bukan milik kita. Spontan suaminya bilang itu dan berkatalah baru Rumaisoh kepada suaminya bahwasanya, wahai suamiku, sungguh anak kita juga bukan milik kita. Dan ternyata anak kita telah diwafatkan dan dikembalikan kepada sang pemiliknya. Masya Allah, di saat itulah kaget ini suaminya, marah tiba-tiba. Lalu kenapa engkau lakukan ini? Engkau bereskan rumah, kemudian engkau hidangkan masakan yang aku sukai, lalu kita melakukan hubungan suami istri. Dan pada saat itulah dia marah luar biasa. Kemudian dia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mengadu kepada Nabi, apa yang terjadi? Nabi menjawab, apa yang engkau ingin adukan? Sungguh ya Rasulullah, istriku Rumaisoh melakukan hal ini diceritakan secara detail. Kemudian Nabi bertanya, lalu apakah engkau melakukan hubungan suami istri pada waktu tersebut? Lalu jawabannya apa? Iya, kan? Karena memang keduanya melakukan hubungan suami istri. Nah pada saat itulah Nabi berkata, sungguh anakmu yang berikutnya adalah anak-anak yang mampu membawamu kelak kepada surganya Allah. Nah, ini adalah bentuk luar biasa contoh sosok ibu menahan rasa kesedihannya untuk tidak menyampaikan kepada suaminya. Tapi ada juga kita berbicara tentang sosok anak pun ada, Jer. Apa tuh? Jadi kalau seandainya kita membahas sosok seorang anak tidak lengkap apabila tidak membahas sosok Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Jadi ini begitu terkenal ya nama ini. Dan memang ini adalah salah satu panutan kita sebagai sosok anak yang berbakti kepada orang tua. Maka tidak ada contoh yang mampu kita petik yang paling luar biasa melainkan sosok Uwais. Jadi Uwais ini tinggal di Yaman, Hadratul Maut, ya, di mana tempat yang sangat jauh, ya. Kemudian dalam keadaan miskin, penggembala kambing, kemiskinan fakir luar biasa ya. Tapi Masya Allah dia selalu menuruti apa keinginan ibundanya. Dan ibundanya ini cacat loh ya. Dia tidak bisa jalan. Sakit. Kemudian suatu ketika singkat cerita, sang ibu berkata kepada Uwais, wahai Uwais anakku, aku punya satu permintaan. Apa ibundaku? Lalu dia menjawab, saya ingin pergi haji. Tuh, bayangkan Jer, sudah dalam keadaan fakir miskin, penghasilan tidak tetap, keterbatasan begitu sangat sulit dia miliki. Akhirnya pada saat itu apa yang dijawab? Uwais berpikir sejenak, lalu dia katakan iya. Coba berarti iya, padahal kemampuannya nggak ada itu Jer, karena pantang baginya untuk menolak setiap permintaan ibundanya, hanya ibundanya saja dia penuhi walaupun dalam keadaan mungkin sulit untuk dilakukan. Lalu dia berpikir keras Jer. Akhirnya suatu ketika dia membeli seekor lembu, anak-anak lembu yang kecil, lalu dia buat kandang di atas bukit. Nah setiap hari nih Jer, kebiasaan dia, si lembu ini dipangku olehnya itu, naik turun, naik lagi turun, dan dilakukan selama 8 bulan itu, sampai dengan lembunya ini besar dari mulai kecil itu, sampai dengan orang-orang itu heran melihatnya, ini ada apa dengan Uwais ini, menganggap gila dan lain sebagainya. Ternyata dia naik bukit turun bukit itu bukan untuk hal lain, melainkan melatih otot-ototnya supaya terbentuk untuk menggendong ibundanya agar sampai ke Mekah. Luar biasa tuh ya. Dari Yaman itu kan jauh Jer, menuju Mekah Masya Allah. Tapi
pantang baginya untuk berkata tidak. Dan setelah besar itu kemudian ototnya sudah terbentuk, dan disitulah dia berkata pada ibundanya, dia pangku ibundanya menuju ke Mekah dengan perjalanan yang luar biasa indah antara kasih sayang seorang anak dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini yang luar biasa. Setelah sampai di Mekah, ini yang harus petik kita ambil pelajaran. Dia tidak berdoa tentang dirinya, Jer. Sampai ke Baitullah, dia tidak berdoa tentangnya, melainkan dia berkata dia mendahulukan keinginan ibundanya dan mengesampingkan tentang keinginan pribadinya, padahal itu sudah ada di depan Baitullah. Sampai dengan ibunya berkata, "Wahai Uwais, mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu?" Lalu apa jawaban Uwais? "Sungguh ridhomu, ridho umi, ridho ibundaku adalah yang paling utama." Tuh. Masya Allah, ini kalau berbicara tentang Uwais ini luar biasa, sampai dengan diistilahkan dengan seseorang yang tidak terkenal di muka bumi tapi begitu dinanti-nanti oleh penduduk langit. Ini Uwais Al-Qarni. Jadi sebetulnya itulah indahnya agama Islam, mengajarkan tentang konsep-konsep keluarga. Contoh seorang anak ada, contoh seorang ayah ada, contoh seorang ibu yang luar biasa juga ada. Tapi perlu diingat yang paling terpenting dari sosok-sosok ini, seorang ibu yang paling berperan penting. Karena kenapa? Karena sosok ibu ini akan melahirkan anak-anak yang soleh dengan catatan bagaimana perempuannya. Jadi kalau perempuannya rusak keseluruhannya. Jadi maka oleh karena itu peradaban agama Islam akan terjaga apabila perempuannya terjaga. Ini yang harus kita petik. Mungkin itu, Jar. Jadi contoh seorang anak ada, contoh seorang ayah ada, contoh seorang ibu ada. Dan inilah yang menjadikan Islam itu begitu sempurna dengan ajarannya dan syariatnya yang mampu untuk mententeramkan dunia.